Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rizza Muqtada selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir media, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku seperjuangan kelas IKTA 2018 yang selalu saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat sehingga kita bisa bertolabul ilmi di kampus kita tercinta IAIN Kudus. Kedua, sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan tema yang berjudul agama dan teknologi. Perlu kita ketahui, kita sekarang hidup di zaman teknologi yang serba canggih, serba modern. Kita bisa dengan leluasa mencari informasi apa saja yang kita inginkan dari media sosial. Kita bisa mencari informasi, mengaksesnya kapanpun dan dimanapun kita bisa mengaksesnya. Dengan keadaan teknologi yang serba canggih ini, kita dituntut untuk berpikir cerdas. Karena apa? Semua bisa kita konsumsi dari mana saja, dari berita apapun itu kita bisa mengonsumsinya. Dalam teknologi yang serba canggih ini, di era modern, kita bisa merenungi ayat yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwabal kulli syai' hatta farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, yang artinya maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka mereka pun terdiam dan berputus asa. Perlu kita ketahui, pada saat ini memang semua telah dibukakan untuk kita. Teknologi, ada handphone yang canggih, bisa mendekatkan yang jauh dan menjadi dekat. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, sanak saudara kita di jauh, di daerah manapun bisa kita jangkau, kita bisa melihatnya, kita bisa mencari informasi tentang kajian tafsir apapun yang kita inginkan, tafsirnya Pak Quraisy Shihab, tafsirnya Buya Hamka atau yang lainnya. Itu termasuk suatu kesenangan yang Allah telah berikan kepada kita. Seperti contoh lagi kita bisa mengakses Al-Quran. Kita tidak usah
membawa-bawa Al-Quran kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita bawa mushaf di saku kita, di tas kita. Kita tidak perlu untuk itu. Kita bisa membaca Al-Quran, mengaji di dalam HP, di dalam laptop, ada semua. Kita bisa mengaksesnya dengan gampang, dengan mudah. Dan juga dalam satu hari kita bisa merenunginya. Berapa jam kita membaca Al-Quran, kita mentadaburinya, kita merenungi isi-isinya Al-Quran. Dengan berapa banyak kita membuka WhatsApp, membuka Instagram, membuka YouTube, membuka aplikasi-aplikasi lainnya. Masih banyak mana kita dengan mengaji, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Itu semua termasuk contoh kelalaian kita dalam kehidupan kita. Kita lalai terhadap kesenangan duniawi yang diberikan hanya sementara, dengan kita lupa membawa bekal, mencari bekal kita untuk akhirat dengan beribadah, membanyak zikir, membaca Al-Quran. Yang itu hanya kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, tanpa kita mengabaikan akhirat kita. Di sini juga saya akan menyampaikan peran agama Islam dalam teknologi. Peran pengetahuan Islam dalam iptek, dalam ilmu pengetahuan teknologi itu ada dua. Yang pertama, akidah Islam. Akidah Islam di sini harus dijadikan tolak ukur, paradigma dalam ilmu berpengetahuan untuk menjadi standar ilmu pengetahuan yang baik. Yang seperti apa standarnya? Kita harus mengacuhkan agama Islam dalam ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Yang kedua, syariah Islam yang lahir dari akidah Islam. Syariah Islam dijadikan sebagai standar untuk pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menjadikan agama Islam sebagai standar bagaimana cara memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk saat ini yang serba canggih, yang mudah kita dapatkan dari manapun, kita bisa akses tanpa tahu kebenarannya. Kita jadikan agama Islam sebagai standar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh dengan mudah mendapatkan informasi dari luar terus kita mempercayainya. Kita harus tabayun, kita harus teliti dahulu apakah berita itu benar, apakah tidak. Dan perlu kita ketahui, teknologi yang canggih itu tidak lain dari bangsa barat, yang kita tidak boleh hanya mencontoh budaya-budaya dari barat. Kita harus memfilternya, menyaringnya sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan standar bagaimana akidah Islam yang benar dalam menanggapi iptek di dunia yang serba canggih ini. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.